Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, untuk outlook 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti di tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 6 Desember ya. Kita mulai dulu dari jurnal ya. Untuk rekan-rekan saran aja yang pengen disiplin, konsisten, jangan terlalu mengejar profit terlebih dahulu, khususnya adalah untuk pemula, tetapi belajarlah untuk disiplin dengan menggunakan jurnal ya. Jadi dari segi contoh lah di sini sebagai jurnal. Jadi kita tahu dalam satu hari itu maksimal lot yang boleh dipakai atau jatahnya itu berapa, maksimal entry per posisi itu berapa, maksimal entry dalam satu hari totalnya itu ada berapa. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Kemarin sih ada beberapa juga yang profit, ada beberapa juga yang minus di sini di tanggal 29 terakhir kemarin itu, karena ini lebih ke cenderungan beresin posisi aja, tetapi hasil akhirnya itu tetap konsisten profit ya, meskipun ada yang minus, ada yang sama sekali nggak dapat, atau ada juga yang nggak ada entry posisi. Setidaknya dari start awal bulan November kemarin $537 itu berkembang menjadi 816, yang seharusnya targetnya adalah di $696 ya. Jadi ini over dari target, tentunya bisa digunakan untuk tambahan modal nanti di bulan Desember ya. Jadi ini kalkulasi secara otomatis dari lotnya itu berapa, nanti semuanya dikalkulasi otomatisnya. Cuman saran saya itu coba buat sendiri. Cuman kalau pengen instan, include dengan nanti di kalender 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 ya. Linknya ada di deskripsi, tutorial penggunaannya itu juga sudah ada ya. Dan gambaran saya di Desember nanti ya, kemungkinan saya akan pakai antara 300 sampai dengan $325 terlebih dahulu ya, karena menjelang penutupan tahun, jadi saya lebih ke hemat dulu, baru nanti di awal tahun 2025 next target baru kemungkinan akan dikejar kembali ya. Contoh misalkan dari Desember nanti tanggal 2 modal $300, persentase maksimal adalah 1,5%, cuman ini bisa dirubah senyamannya aja. Target harian itu cuman $4,5 ya. Dan entry posisi maksimalnya itu adalah 0,01 lot. Ini tentunya kalau misalkan digunakan akun Sen sama dengan 1 lot di akun Sen ya. Jadi bisa dipecah beberapa posisi. Contoh misalkan 0,25 di gold, 0,25 di euro USD, ini bisa diakali atau dipecah ya. Tapi dalam satu hari itu maksimal lotnya itu tidak boleh melebihi 0,05 lot standar ya, atau 5 lot sen. Dan entry posisinya tetap usahakan adalah 5 kali entry posisi. Cuman kalau misalkan sudah mencapai targetnya dan ada posisi yang ideal untuk cari ancang-ancang swingnya, itu bisa digunakan untuk entry posisi untuk 6 ataupun 7 kalinya, dan ini untuk hold, nahan posisi yang lebih dari 1 hari ataupun 3 hari ataupun 1 minggu lebih, itu juga sebenarnya sih nggak masalah ya. Jadi ini contoh belajar disiplin trading dengan menggunakan jurnal ya. Jadi jangan terlalu mengejar profit, gede-gedean profit, tetapi kejarlah konsistensinya. Kemudian dari segi brokernya ya, saran saya adalah gunakan terlebih dahulu, khususnya adalah untuk pemula dan rekan-rekan yang modalnya di bawah $500 yang terlalu fokus di gold. Itu usahakan gunakan akun Sen untuk nekan risiko yang lebih kecil, yang lebih minim, tentunya dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Apalagi dipadukan dengan jurnal tadi, harusnya sih bisa konsisten. Kalau misalkan masih belum bisa konsisten, masih sering loss, apalagi lossnya besar-besaran, usahakan introspeksi terlebih dahulu ya. Kemudian kelebihannya di FBS akun Sen ini, tentunya selain menekan risiko yang lebih minim, kita bisa lihatin history di bawah tahun 2000 ya. Jadi ini historinya itu panjang banget, dari segi pairnya pun juga lengkap, pair foreknya dari mayor, minor, semuanya itu saya lihatin lengkap. Kemudian komoditi baik dari gold, XTUSD, XBR ataupun kriptonya pun juga ada, cuman masih sedikit. Dan tentunya Nasdaq pun juga bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya. Linknya itu ada di deskripsi. Ini tidak akan muncul kalau tidak menggunakan link referral, atau kalau misalkan dibuka di aplikasi, akun Sen tidak akan ada ya. Ataupun kalau rekan-rekan menggunakan broker lain, tentunya sih ini nggak masalah. Ini cuma saran, rekomendasi aja senyamannya. Kemudian dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk minggu depan ini,
hari Senin itu ada inflasi Indonesia, cuman sih nggak terlalu berdampak ya dari pair forex ataupun dari goldnya, kemungkinan sih kecil dampaknya. Kemudian malamnya ada PMI manufaktur yang mesti diantisipasi, diperkirakan sih ada sedikit peningkatan 48,5 menjadi 48,8, dan data yang selanjutnya adalah 46,5 menjadi 47,5. Kalau misalkan hari Senin malam ini nanti data yang keluar ini adalah di atas daripada perkiraan dan di atas daripada data yang sebelumnya positif untuk indeks dolar, tentunya gold akan turun terlebih dahulu dan indeks dolar pun juga bisa naik ya. Tetapi kalau misalkan ini nanti datanya adalah negatif, kemungkinan indeks dolar akan terkoreksi ke bawah. Kemudian di hari Selasanya ada GLOT, perkiraannya masih belum keluar, tetapi gambaran saya kemungkinan akan ada sedikit peningkatan, kurang lebihnya mendekati angka 8 ya, tetap waspada aja nanti. Selanjutnya di hari Rabu itu ada ADP, ada PMI jasa dan non manufaktur, ini yang juga mesti diantisipasi. Jadi untuk minggu depan ini padat banget, kemungkinan mulai dari hari Senin sampai di akhir sesi Eropa, kemungkinan volatility-nya itu akan lumayan besar sekali ya. Antisipasinya adalah EDP-nya itu 233 data yang sebelumnya. Ini sama cara bacanya. Kalau misalkan data yang keluar nanti itu adalah yang pertama, itu adalah di atasnya data yang sebelumnya, itu tentunya positif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan data yang keluar itu nanti adalah di bawah daripada data yang sebelumnya, tentunya negatif untuk indeks dolar. Contoh misalkan indeks dolar itu bisa koreksi lebih dalam dan gold pun bisa naik lebih tinggi ya. Kemudian hati-hati, meskipun nanti kalau misalkan ya data yang keluar itu ternyata di atas daripada data yang sebelumnya tetapi di bawah daripada perkiraan, nanti di sini akan muncul warna merah ya, hati-hati. Jadi kalau misalkan muncul warna merah ataupun warna hijau, hati-hati, jangan langsung diambil kesimpulan, tetapi liatin terlebih dahulu data, terutama adalah data yang sebelumnya di sini ya. Kemudian di hari Kamisnya ini yang akan menjadi fokusnya adalah testimoni dari Powell. Ini yang akan nge-trigger untuk pergerakan, terutama di gold, kemungkinan volatility akan sangat besar kembali ya. Dan klaim pengangguran awal yang akan dirilis jam setengah 9 malam 2.13, kemungkinan data ini akan direvisi juga. Tetapi ini kebalikannya daripada data-data yang cara bacanya ya, kebalikannya daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan contoh ADP 233, kalau misalkan keluarnya adalah di atas berarti positif. Tetapi klaim pengangguran di sini ini ngebacanya kebalik. Semakin sedikit atau semakin turun data yang akan rilis nanti, itu tentunya kebalikannya daripada yang atas tadi ya, tentunya akan lebih positif. Jadi semakin kecil angka pengangguran itu tentunya semakin positif untuk contoh di Amerika. Dan yang paling penting adalah Jumatnya ini ada NFP yang diperkirakan rata-rata pendapatan per jamnya itu 0,4, diperkirakan turun menjadi 0,3. Terus terang ini saya ragu, kemungkinan nanti juga akan ada revisi, hati-hati. Contoh misalkan ya dari NFP-nya sendiri yang kemarin itu kalau nggak salah itu di atas 175 atau berapa di bulan yang sebelumnya ya, atau di awal November kemarin ya, mendadak direvisi dan aktual. Ini kurang logis kalau menurut saya, menjadi 12K, dan nanti yang akan keluar itu kembali lagi ke 183. Jadi hati-hati, kemungkinan besar NFP di hari Jumat nanti yang 12K ini akan direvisi. Tetap waspada aja kalau misalkan nanti setelah direvisi dan ternyata perbandingannya aktualnya ini nanti meskipun di bawahnya dari perkiraan, tetapi masih tetap jauh di atasnya daripada data yang sebelumnya, tentunya ini akan nge-trigger positif untuk indeks dolar. Kemudian yang terakhir adalah tingkat penganggurannya 4,1% diperkirakan tetap, tetapi gambaran saya kemungkinan ada sedikit penurunan, entah itu nanti di kisaran 3,8 sampai dengan 4% ya, hati-hati. Jadi kesimpulannya, untuk dari segi fundamental minggu depan ini, kalau kita lihatin dari segi data yang sebelumnya dan dari segi perkiraannya, tentunya ini positif untuk indeks dolar. Ada potensi kemungkinan akan lanjut menguat, gold bisa jadi akan turun ke bawah terlebih dahulu untuk koreksi dari segi time frame besarnya sebelum naik lebih tinggi kembali ya. Dan hati-hati, volatility yang paling besar itu kemungkinan akan terjadi di Kamis dini hari. Itu yang pertama, puncaknya adalah saat NFP rilis, ini tetap diwaspadai. Cuman saya ada gambaran waktu NFP rilis, kemungkinan ini gold akan turun secara signifikan atau turun dalam banget ya, hati-hati nanti, dan akan saya update di video yang lanjutannya nanti ya. Kemudian masuk ke teknikalnya, dari segi indeks dolar
Level area SRP ini sudah saya tarik sebagai batasan pantau overnya. Kalau misalkan ada kenaikan signifikan, resisten 3 dan 4 itu jatuh di 109 sampai dengan 109,55. Kemudian resisten 2 108,13, history high minggu lalu sampai dengan resisten pertama itu jatuh di kisaran zona yang saya blok hijau di sini, 107,19 sampai dengan 107,50 ya. Nanti fokus pertama ada di zona yang saya blok hijau terlebih dahulu kalau misalkan ada kenaikan. Pivot 106,56, support pertama 105,93, support 2 104,98, atau sebagai psikopress levelnya berada di 105. Kemudian batas pantau over kalau misalkan ada penurunan secara signifikan 104 sampai dengan 103,57. Kemungkinan saya masih belum antisipasi untuk indeks dolar ini nanti minggu depan ini akan mencapai level area tersebut ya. Kalaupun ada potensi penurunan lebih lanjut ya, sementara ada dua level area yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah zona yang saya blok orange di sini, 105,61 terlebih dahulu, mampu atau tidak dia break low di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan mampu, potensial maksimal untuk minggu depan ini kalau ada penurunan fokusnya adalah di antara 104,98 sampai dengan 105 itu sendiri sebagai psikopress level. Di kiri juga ada zona demand kecil ya, atau rally base rally. Jadi ada potensi kemungkinan indeks dolar ini bisa aja open market langsung kembali ke atas, juga bisa terjadi, tetapi tetap antisipasi dari segi teknikalnya. Kalaupun ada koreksi yang sedikit lebih dalam kembali, batas pantau sementara fokus 1 minggu ke depan sementara itu maksimum di 104,98 terlebih dahulu. Kemudian kalau hari Seninnya ini nanti tidak berhasil membuat low baru dan lebih memilih langsung bergerak di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, hati-hati, kemungkinan dia akan nge-retest terlebih dahulu di antara zona tengah atau sebagai pivot koreksi, dan disinilah yang akan menjadi penentunya akankah dia lanjut ke bawah atau dia langsung mengerjakan level area resisten. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, zona pantaunya bisa dicatat sendiri. Level-level penting area SRP ada di sini. Dari segi pergerakannya, potensial terjadinya koreksi dan harga ini turun ke bawah itu gambaran saya adalah kurang lebih antara 40%, 60% yang kemungkinan akan lanjut ke atas. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold flashback sedikit untuk minggu yang lalu ya, open market itu berada di history high minggu yang sebelumnya, kemudian langsung mendadak drop hari Senin ya secara signifikan dan ketahan di 2605 atau sebagai level area punyanya monthly ya, kurang lebih pas di level area tersebut. Kemudian pelan-pelan merambat ke atas. Kenaikannya yang pertama itu kepental di zona tengah atau sebagai pivot weekly, kurang lebih harga ini pas ya, kemudian reject. Dari segi konfirmasi penurunannya belum mampu tutup kembali di bawahnya 2623 dan harga langsung bergerak pelan-pelan merambat ke atas, tetapi ketahan di level area 2658 sampai dengan 2661 ya, kurang lebih di sini pas di zona yang saya blok biru, dan drop secara signifikan kembali lagi ke 2623 dan sekali lagi belum berhasil membuat konfirmasi tutup di bawah level area tersebut, dan harga ini langsung bergerak kembali ke atas. Untuk kenaikannya kemarin itu kurang lebihnya high-nya berada di 2666 tetapi tidak bertahan lama, dan penutupan market itu berada di 2650 sebagai level area psikopress levelnya ya. Secara otomatis untuk level area SRP baik dari segi weekly dan monthly untuk bulan ini sudah clear semua, sudah selesai semua. Ada beberapa level area kembali yang mesti diantisipasi untuk 1 bulan ke depan dan untuk 1 minggu ke depan ya. Ini saya tarik dulu dari segi level monthly-nya. Kalau misalkan level area SRP monthly ini saya tarik dari low sampai dengan high di bulan November ini ya, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah sebagai batasan pantau over itu memang ada harga 2950 sampai dengan level area 3005 ya. Tentunya sih untuk minggu depan ini saya masih belum antisipasi, kemungkinan arahnya masih ke bawah. Resisten 2 2836. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya, open market bulan depan itu kurang lebihnya pas di zona tengah atau sebagai pivotnya 2650 pembulatan ya. Jadi hati-hati di antara level area tengah-tengahnya,
kurang lebih sebagai batas atas konfirmasi pivot itu berada di 2677, batas bawah itu 2621. Nanti tinggal tunggu aja mana yang break terlebih dahulu untuk monthly-nya. Kalau misalkan break ke atas, kemungkinan kalaupun ada kenaikan di bulan ini, sementara fokusnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Resisten pertama di sini maksimum sebagai fokus untuk bulan ini ya. 2725 pembulatan sampai dengan history high monthly di bulan yang sebelumnya 2762 terlebih dahulu, tetapi saya ada kecenderungan kemungkinan arah bawah. Tetapi kalaupun gold ini mau turun terlebih dahulu, setidaknya dia harus membuat konfirmasi minimal adalah 4 mampu tutup body candle-nya di bawahnya 2621. Lebih ideal adalah dari segi time frame daily-nya ya. Kalau misalkan ada body candle yang tutup di bawah level area tersebut, ada potensi next targetnya ada harga yang paling dekat adalah di 2575 sampai dengan 2537. Sementara ada di sini dulu, meskipun sebagai batasan pantau overnya untuk 1 bulan yang berlaku nanti sampai dengan tanggal 31 Desember ya. Sebagai support 3 dan 4 itu memang ada harga 2350 sampai dengan 2294 pembulatannya. Cuman ini akan saya bahasin nanti berjalan ya. Nanti kalau misalkan harga sudah mau turun pelan-pelan, baru nanti kita akan bahasin next targetnya mampu atau tidak. Mengingat di bulan November ini SRP yang diambil ya, itu kan pas di support kedua baru harga ada kenaikan yang secara signifikan ya. Jadi untuk bulan Desember ini kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim, kemungkinan ya 2462 sampai dengan 2465 yang akan menjadi fokus untuk penurunan secara ekstrim kalau misalkan itu terjadi, dan level area tersebut tidak menutup kemungkinan akan dicapai kalau misalkan pernyataan dari Powell itu hawkish. Yang kedua adalah hasil daripada NFP itu surprise positif, ini akan sangat mudah sekali dicapai. Hati-hati di level area 2462. Ini dari segi monthly-nya. Kemudian dari segi weekly-nya, kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high weekly yang berlaku nanti di tanggal 2 ya sampai dengan tanggal 6 Desember, ada beberapa level area untuk weekly. Jadi perbedaannya itu kurang lebihnya ya, garis putus-putus yang ada di sini itu punyanya monthly, garis lurus itu punyanya weekly. Yang akan berlaku nanti maksimal adalah penutupan market di tanggal 6 atau tanggal 7 dini hari ya. Kita lihatin dulu sebagai batasan pantau overnya, resisten 3 dan 4 itu jatuh di level area 2817 sampai dengan 2847, atau level area tersebut bertumpuk dengan resisten kedua monthly ya. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, hati-hati ada beberapa level area menumpuk. Kurang lebihnya ya itu antara weekly dan monthly. Di sini juga menumpuk, di sini juga menumpuk bawah, di sini juga menumpuk, di sini juga menumpuk. Kita bahasin dulu dari segi level area resisten. Di kiri kurang lebih pas antara monthly weekly. Di sini juga ada level area yang pernah di retest ya. Kurang lebih itu ada harga sebagai resisten 2 weekly 2760 kurang lebihnya, ini sebagai resisten kedua weekly. Kemudian resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu ini ya, yang berlaku untuk minggu depan nanti, itu ada harga kurang lebihnya 2702 sampai dengan 2721. Jadi hati-hati kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan maksimum untuk 1 minggu ke depan fokusnya itu berada di 2702 sampai dengan 2721. Kemudian untuk pivot zona tengah untuk yang berlaku sampai dengan minggu depan nanti ya, itu ada harga 2650. Harga ini juga pas antara weekly dan monthly, juga ada beberapa level area menumpuk. Batas atas itu 2677, pembulatannya adalah di 2678. Kemudian support pertama yang akan menjadi target kalau misalkan ada penurunan terdekat, fokusnya adalah di zona yang saya blok oranye. Level areanya di antara 2621 sampai dengan 2625. History low minggu ini itu berada di 2605 ya. Ini yang akan menjadi target terdekatnya kalau misalkan ada penurunan. Kemudian perhatikan di level area support kedua antara weekly dan monthly. Ada dua level area yang menumpuk. Yang pertama adalah di sini kurang lebih ya 2566 sampai dengan 2575 atau zona yang saya blok biru. Kemungkinan kalau misalkan ada ekstrem penurunan untuk minggu depan ini gold, dikarenakan di kiri juga ada zona demand, tidak menutup kemungkinan akan mencapai level area tersebut. Kemudian support 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan itu ada harga 2480 sampai dengan 2508 kurang lebih di sini. Ini sebagai batasan pantau overnya kalau misalkan secara mendadak ekstrim kedorong ke bawah. Jadi lebih kecenderungan kemungkinan gold akan lanjut perjalanan ke bawah, tetapi tetap waspadai aja potensial terjadinya koreksi dari segi time frame kecilnya ya. Kalau kita lihatin untuk dari segi time frame 1 open market
hari Senin besok ini itu kurang lebih masih berada di bawahnya pivot, tetapi masih di atasnya support weekly. Jadi hati-hati kalau misalkan ada penutupan di bawah level area tersebut, kemungkinan potensi besar gold akan mencapai di bawahnya level area 2625. Tetapi yang akan menjadi next targetnya sebagai TP pertama, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell sebenarnya, tetapi target terdekat itu di antara 2566 sampai dengan 2574, dan maksimum target itu berada di 2537 terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulannya untuk gold 1 minggu ke depan ini, saya lebih prefer yang pertama adalah wait and see terlebih dahulu. Untuk ancang-ancang cari setup sell, ada 2 setup untuk cari ancang-ancang setup sell. Untuk zona pantaunya, sementara maksimum itu berada di 2725 sampai dengan 2702 terlebih dahulu. Kemudian maksimum bawah itu berada di 2537 terlebih dahulu ya. Untuk planning gambaran saya untuk entry posisi pribadi ya, cuma untuk rekan-rekan sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Kemungkinan nanti kuncinya itu berada di 2677 atau pembulatan 2678. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. Tentunya sih ini lebih ideal. Kurang lebihnya kalau misalkan saya gambar ya, itu kurang lebih cari usahakan sedikit di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Dari segi jarak stop loss kelihatannya kecil, tetapi ini lumayan lebar. Ruang geraknya karena volatility-nya tinggi, khusus untuk swing ini hati-hati 325 pip kurang lebihnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan open market bisa aja langsung gap ke bawah, langsung untuk penurunan tajam itu juga bisa terjadi. Antisipasinya untuk hari Senin ya. Tetapi sementara planningnya itu nanti untuk saya pribadi itu saya lebih prepare akan saya pantau di antara 2647 sampai dengan 2663 terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan nanti open market kalau misalkan ada peluang, kemungkinan bisa aja nanti cari ancang-ancang setup sell itu di bawahnya 2650. Jadi sementara planning yang pertama saya taruh di sini dulu, sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Tetapi dari segi targetnya ini khusus untuk swing, bukan untuk day trade apalagi untuk scalping ya. TP pertama saya lebih prepare naruh di antara 2574 sampai dengan 2566. Ruang geraknya kurang lebih di antara 850 sampai dengan 900 pip kurang lebih di sini. Ini sebagai TP pertama. TP kedua itu ada ruang sekitar 1200-an pip. Kemudian planning yang kedua, kalau misalkan di sini nanti gagal dan gold lebih kecenderungan kedorong ke atas terlebih dahulu, kunci yang kedua selama dia tidak mampu break high di minggu yang sebelumnya, kurang lebihnya 2721, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, idealnya adalah cari ancang-ancang setup sell-nya itu di bawah level area 2700. Dan dari segi jarak stop loss itu kurang lebihnya hampir sama, 300, maksimal adalah 325 pip yang berada di atasnya 2725. Tetapi dari segi targetnya, dikarenakan ini untuk swing ya, ini saya lebih prefer samakan untuk target TP pertama itu dengan planning yang pertama. Ruang gerak itu sekitar 1300-an pip ya, kurang lebih berada di support kedua weekly 2566 atau sedikit di atas level area tersebut. Tentunya sini nggak masalah. TP kedua maksimum itu berada sedikit di atasnya history low bulan lalu, kurang lebihnya itu berada di 2537, ruang gerak sekitar 1600 pip. Jadi hati-hati, ada potensi volatility minggu depan ini akan sangat ekstrim sekali ya, tetap waspadai aja. Kalau untuk day trade-nya, baik buy ataupun sell, saran saya adalah manfaatkan level-level area SRP penting yang ada di sini ya. Ada beberapa level area yang menumpuk antara monthly dan weekly. Biasanya kalau ketemu level area yang menumpuk di sini, ini adalah zona kuat yang kemungkinan kalau misalkan harga ke arah ke sana terlebih dahulu, kemungkinan akan ada reaksi sebelum dia koreksi atau melanjutkan perjalanan lebih lanjut ya. Jadi ini gambaran saya untuk gold 1 minggu ke depan. Planning semuanya adalah khusus untuk swingnya, cari ancang-ancang setup sell. Zona pantaunya kurang lebih fokusnya maksimum batas atas 2725, batas bawah terlebih dahulu itu berada di 2537. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.